bikin slide. Boleh dibagi. Oke. Jadi Mas Andianto ini sejak 2015 dia bergabung dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI, ya. Dan ini adalah peneliti muda kita yang seolah ini sangat produktif. Sekarang sudah saya lihat tadi di Scopusnya cuma ada masuk dari Pontianak satu itu ke ID Scopusnya. Hingga Panca Bakti apa tadi ya. Sudah 4 yang terindeks di Scopus dengan H-indexnya 1. Beliau dari ini luar biasa dari Universitas Jenderal Sudirman, jadi kita harus hormat ini karena hasil dari Jenderal Sudirman. Beliau dari teknik geologi, kemudian sudah menghasilkan banyak sekali kemudian riset dan 4 tadi antaranya tadi sudah terindeks Scopus. Lalu nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Andianto ya terkait dengan riset terbaru dari beliau. Kita langsung dulu ke Mas Aan, nanti setelahnya nanti kita akan perkenalkan juga nanti CV-nya dari Ibu Prof. Dwi Suprabawati. Silakan Mas Aan, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Rizal PhD, dan juga salam saya untuk Bu Profesor Tri Rentanisi. Beliau adalah salah satu guru saya untuk bidang paleontologi ini. Jadi karena ini sifatnya presentasi pembuka, maka saya ingin menyampaikan sedikit saja sharing tentang pengalaman kami di Pusat Penelitian Limnologi LIPI mengenai studi tentang paleontologi. Jadi outline-nya adalah nanti ada definisi, metodologi yang selama ini kami gunakan, dan juga sharing experience-nya. Jadi limnologi sendiri seperti yang kami ketahui bahwa sebuah studi yang kita itu mencari tahu ya tentang proses yang terjadi di masa lampau, dan paleolimnologi ini merupakan multidisciplinary science. Jadi banyak disiplin-disiplin lain yang bisa berkontribusi untuk sebuah riset paleolimnologi. Nah, yang pertama, dari mana sih data paleolimnologi itu didapatkan? Jadi karena paleolimnologi itu kita bicara dengan kondisi pas di masa lalu, maka kita adalah lepas dari sedimen, atau kita sebut biasanya kita ambil adalah core sedimen. Jadi karena sedimen ini menyimpan archive dari kondisi alam yang ada di sekitarnya, lalu tersimpan dengan rapi di sedimen, lalu setelah kita ambil sedimennya, kita bisa analisis runut dari bagian atas sampai ke bagian bawah sepanjang kedalaman core yang kita dapatkan. Ini sebagai contoh core sedimen yang saya dapatkan, yang biasa kami lakukan menggunakan gravity core di Danau Maninjau, dan ini contohnya yang kami dapatkan dengan metode hand coring di Danau Sentarum. Lalu yang pertama, sebelum kita melakukan coring, biasanya kita melakukan survei di danau, yaitu survei untuk mengetahui distribusi dari sedimen itu sendiri. Nah, survei tersebut bisa menggunakan alat echosonder multibeam yang seperti ini, yang Pusat Penelitian Limnologi miliki, atau dengan menggunakan seismik. Nah, seismik ini kebetulan dari Gen University yang bekerja sama dengan LIPI pada saat itu melakukan seismik di Danau Maninjau. Jadi kita bisa mengetahui distribusi sedimennya seperti apa, kira-kira kedalaman sedimennya berapa, lalu kita bisa menentukan titik interest kita di mana untuk melakukan pengambilan sampel sedimen. Lalu metodologinya juga ada banyak sekali, cuman yang pernah kami lakukan yang pertama adalah gravity corer, yang ini, jadi kita memasukkan pipa seperti itu ke dalam danau. Ini cukup efektif untuk bisa mengambil sedimen-sedimen di bawah permukaan danau. Yang kita coba itu di Danau Maninjau bisa sampai sekitar kedalaman danau Maninjau itu 150 meter. Lalu ada juga dengan menggunakan hand coring. Ini kita coba di Danau Sentarum. Ini speakernya kok nggak mau hidup ya, Ki? Ini gimana Ki kemarin, Ki? Ini biasanya kami gunakan di danau paparan banjir ya. Jadi pada saat kondisi kering, kita mengambilnya menggunakan hand coring itu lebih mudah. Lalu ada juga, kalau ini
cukup high cost, ini drilling, jadi biasanya digunakan untuk danau-danau yang dalam, dan juga kita bisa mendapatkan core sedimen yang dalam yang panjang ya. Ini contohnya drilling di salah satu danau di Touti dalam proyek SCDP Drilling Project tahun 2015. Nah, setelah kita mendapatkan sedimen, biasanya kita melakukan slicing. Nah, slicing di sini kita lakukan dari permukaan atas sedimen core sampai ke permukaan bawah dan harus berurutan. Karena kita bicara history, jadi history itu harus runut. Nggak bisa kita acak-acakan tidak berurut dari permukaan sedimen sampai ke bottom sedimen. Nah, untuk analisa sendiri, karena paleolimnologi itu adalah multidisiplin, maka banyak sekali proxy atau tool yang bisa digunakan. Nah, salah satunya yang saya lakukan adalah menggunakan clay mineral yang ada di dalam sedimen dan juga diatom. Mungkin diatom ini nanti akan disampaikan oleh Prof. Naning karena beliau expertnya. Ini sebagai contoh diatom yang pernah kami coba di beberapa pond yang ada di Cibinong. Nah, lalu yang tidak kalah penting ketika kita melakukan studi paleolimnologi adalah penentuan umur. Nah, penentuan umur di sini kita menggunakan PB 210 dating sampai umur 200 tahun. Coba melakukan penelitian source dari sedimen untuk selanjutnya aplikasinya untuk paleoclimate. Kita mengambil core di tengah Danau Sentarum menggunakan hand coring. Ini contoh core yang kita dapatkan ya, sepanjang 70 cm, tapi kita bisa lihat ada perubahan warna dari susunan sedimennya. Ini sangat menarik sekali untuk studi analisis studi paleolimnologi. Dan ini contoh dari kami melakukan analisis mineral itu menggunakan X-ray diffraction. Ini adalah pattern dari X-ray diffraction untuk kita interpretasi mineral lapas yang ada dalam kandungan sedimen. Nah, sedimen kandungan mineral utama yang menyusun Danau Sentarum itu ada illnite, klorit, kaulinit. Dari ketiga mineral utama dari sedimen. Jadi sedimen itu bersumber dulu pada saat ada iklim kering di sini, ada kebakaran hutan secara natural atau seperti apa, nah itu sangat menarik sekali untuk studi lebih lanjut. Nah, ketika saya komparisikan dengan publikasi yang publikasi tentang paleo environment di sekitar Pulau Borneo, Kalimantan itu, memang pada saat, kalau ini misalnya memang sama, pada saat umur sekitar 8.000 sampai 11.000 tahun yang lalu, ada beberapa pulau di Indonesia itu terdampak last glaciation maksimum, di mana memang iklim pada saat itu sangat kering.
Nah, zona B ini merupakan zona transisi ke zona C, karena zona C ini merupakan penunjuk merupakan beriklim hangat, karena di sini proses hidrolisis sangat kuat, maka yang terbentuk adalah mineral ilit yang kaya dengan aluminium, dan di sini menunjukkan chemicalnya juga sangat tinggi, yaitu lebih dari 5. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa clay mineral atau mineral juga bisa digunakan untuk penunjuk iklim ya relatif yang terjadi saat itu, walaupun mungkin skalanya memang skala geologi, dan juga di sini kita bisa mengetahui source atau sumber dari sedimen itu sendiri. Selanjutnya, studi yang saya lakukan di Danau Maninjau, Sumatera Barat, karena Danau Maninjau ini isunya adalah perubahan kualitas air, maka kami, tim hidrometeorologi, mencoba men-trace data apa sih yang terdapat di Danau Maninjau, data sejarah apa. Lalu kita dapatkan bahwa monitoring pertama di Danau Maninjau itu, atau penelitian pertama itu dilakukan oleh German Limnological Sunda Expedition pada tahun 1928-1929. Nah, dia mereport bahwa lapisan anoksik pada Danau Maninjau pada saat itu adalah 50 meter. Lalu selanjutnya ada ekspedisi Nido Danau pada tahun 1991-1994 itu mengatakan bahwa transparasi atau psychic depth-nya itu 3,4 meter. Dan beliau juga memberikan note bahwa transparansi Danau Maninjau terus menurun sejak 65 tahun ke belakang. Dan kalau kita lihat dari data KLH untuk keramba jaring apung yang sekarang diperkirakan sebagai source utama pencemar di Danau Maninjau, pada tahun 1992 itu hanya 12 keramba. Nah, kalau present monitoring di sini kita bisa lihat tahun 2015 bahwa transparansi di Danau Maninjau itu sudah 2,1 meter dan lapisan anoksiknya berada pada kedalaman 17,8 meter. Ini beberapa foto pada saat adanya German Limnological Sunda Expedition di tahun 1929, salah satu sisi Danau Maninjau. Lalu research question-nya adalah apakah hanya aktivitas antropogenik sebagai penyebab terjadinya perubahan kualitas di Danau Maninjau. Memang riset ini masih terus berkembang karena kita juga masih terus melakukan analisis, dan kalau bisa kita masih harus melakukan sampling. Jadi kalau kita lihat tahun 1929, apakah kemungkinan di sini adalah human activities, apakah ada proses alam yang terjadi, dan sedangkan yang mungkin yang sekarang natural plus human activities yang memang sudah tinggi. Ini kondisi Danau Maninjau saat ini ya, sering terjadi alga bloom. Nah, lalu kami melakukan coring di titik di dalam Danau Maninjau, yaitu titik DM4 dan DM7. Lalu kita melakukan analisis PB210, tapi karena waktu itu memang ada keterbatasan, kami belum bisa menganalisis secara high resolution, jadi baru beberapa sampel saja dianalisis. Untuk kedalaman 0 sampai 6 cm kemungkinan berumur 10 tahun. Untuk kedalaman 6 sampai 6 sampai 12 cm itu berumur 1980, dan diperkirakan di kedalaman 20 sampai 27 cm itu berumur 150 tahun. Nah, ini yang kita lakukan sama seperti studi paleoklimat di Danau Senarum, kita menguji mineralnya menggunakan XRD. Lalu yang kita dapatkan beberapa konten mineral yang ada di Danau Maninjau, yaitu kaolinit, ilit, mormolonit, opal, kristobalit, dan tridimit, quartz, albit, dan klorit. Memang beberapa mineral ini seperti kaolinit dan ilit itu terbentuk karena pelapukan dari batuan yang ada di sekeliling Danau Maninjau. Tapi yang coba kami highlight di penelitian ini adalah kehadiran dari mormolonit dan opal kristobalit dan tridimit ini. Apa sih mormolonit itu? Jadi mormolonit itu adalah mineral lempung hasil pelapukan secara langsung abu vulkanik yang masuk ke dalam danau. Nah, akhirnya saya di sini meng-highlight karena Danau Maninjau itu berdekatan dengan Gunung Merapi, vulkan eruption, dan Tanjikat, vulkano juga. Dan beberapa ini adalah periode letusan Gunung Merapi yang saya dapatkan di situs SDM, dan juga Tanjikat, erupsi Tanjikat
didapatkan data di situs yang sama. Tapi yang paling aktif di sini memang aktivitas dari Gunung Merapi. Ada 2 periode letusan yang cukup signifikan, yaitu periode 1871 sampai 1888 dan juga 1975 sampai 1980. Nah, di sini karena kita fokusnya tadi umur 12 cm sedimen itu berumur 1980, maka kita coba fokus apa sih yang terjadi di bawah tahun 1980 atau di bawah kedalaman 12 cm ini. Nah, yang kita dapatkan adalah seperti ini. Apakah kandungan monmolonit pada sedimen yang mencapai 40% ini adalah hasil dari abu vulkanik gunung-gunung di sekitar Maninjau, atau pada saat yang sama juga terjadi bahkan letusan Krakatau tahun 1983. Ini yang masih harus kita kaji lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang tadi yang menarik lagi adalah kehadiran dari opal, kristobalit, dan pedimit ini. Ini merupakan salah satu metamorfosis diagenesis dari geogenic silika. Jadi mikrofosil diatom atau sponge spicules yang mempunyai dinding sel silika itu ketika dia mati terus sink ke sedimen dan dia terkena tekanan di dalam, itu berubah menjadi amorphous SO2 yang selanjutnya terdiagenesis menjadi opal, kristobalit, dan pedimit. Lalu ini adalah gambaran dari XRD pattern dari opal city tadi. Jadi ini adalah evolusinya dari amorphous menjadi opal city. Jadi kita melihat peak-nya untuk bisa mengidentifikasi apakah ini opal city atau bukan. Lalu yang menarik tadi, apa sih hubungan monmolonit, opal, kristobalit, dan tridimit? Jadi di sini yang coba ini adalah studi awal, jadi kita mengembangkan hipotesa yang lain adalah ketika monmolonit ini tinggi, dia opal, kristobalit, dan tridimit juga tinggi. Jadi mungkin ada tiga masukan ya dari mungkin abu vulkanik, yaitu di sedimen kedalaman 45 cm, 32 cm, dan sekitar 20 cm. Di sini juga merespon dari opal city dan cenderung meningkat. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap organisme atau mikroorganisme yang ada di Danau Maninjau? Karena ada publikasi bahwa mengatakan selain memang abu vulkanik itu kaya akan silika, ada beberapa publikasi walaupun di Merin mengatakan bahwa abu vulkanik itu merupakan presentasi sumber eksternal Fe terbesar. Dan ketika abu vulkanik masuk ke permukaan laut itu bisa mempengaruhi produktivitas dari permukaan laut tersebut. Nah, apakah itu terjadi juga ketika masuk ke dalam danau, maka itu juga butuh studi yang lebih lanjut lagi. Nah, di sini ketika kita lihat dari CN rasionya juga merespon. Jadi ketika monmolonit itu tinggi, CN rasionya juga tinggi. Tapi apa ini artinya? Apakah ada organik lain yang masuk atau seperti apa? Tetapi ketika ada CN rasio antara 6 sampai 10 ini, kita bisa bilang bahwa ini berasal dari alga organic matter. Tapi apabila CN rasio ini turun, kemungkinan ada periode di mana memang dominansi alga organic matter itu lebih dibandingkan dari terrestrial organic matter. Nah, mungkin ini kesimpulannya dari penelitian di Danau Maninjau bahwa aktivitas letusan gunung berapi terbaru mungkin mempengaruhi perairan Danau Maninjau, terutama untuk silika cycle-nya, atau mungkin apabila nanti kita melakukan trace elemennya, apakah juga ada elemen lain yang mempengaruhi perairan Danau Maninjau. Mungkin abu vulkanik juga men-trigger akumulasi dari organik material dihasilkan dari kontel opal, kristobalit, tridimit yang meningkat. Nah, kami juga mempunyai, akhirnya kami memiliki research plan selanjutnya, di mana semakin menarik untuk mengetahui komposisi sedimen Danau Maninjau post caldera collapse. Mungkin tapi ini membutuhkan coring yang lebih dalam lagi.
Lalu kita juga ingin sekali menganalisis elemen apa aja sih yang ada pada vulkanik yang masuk ke Danau Manijo, serta volumenya berapa, dan juga kita membutuhkan high resolution dari XRD tadi dan dating P210 yang lebih detail lagi, ataupun masuk ke dating provinsi untuk umur yang lebih tua atau umur sampai 1000 tahun. Dan yang nggak kalah penting adalah kita ingin menganalisis diatom, mungkin ini bisa kita berkolaborasi dengan Ibu Naning karena beliau expertnya. Jadi bagaimana susunan atau fosil diatom yang tersimpan di setiap stratifikasi yang ada di Danau Manijo. Mungkin itu yang dapat saya sharing dari pengalaman penelitian teknologi sampai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andianto. Ya. Dan kita juga ini bersama juga Bapak Dr. Hidayat, Ketua Masyarakat Limnologi Indonesia. Selamat pagi Pak Hidayat. Selamat pagi Pak. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi banyak sekali dari paparan Bapak Andianto tadi, yang mulai dari beliau batasan di paleolimnologi, kemudian bagaimana aktivitas di lapangan, dan kemudian analisis yang bagaimana membaca hasil yang didapatkan di lapangan. Jadi kalau kita lihat tadi bisa digunakan untuk menentukan umur, kandungan dari sedimen, batuan apa yang lebih mempengaruhi, kemudian aplikasi seperti apa, misalnya tadi iklim iklim relatif yang terjadi dalam suatu masa, gitu ya. Dan juga tadi misalnya dampak letusan gunung yang berpengaruh terhadap kondisi danau. Kami persilahkan Bapak Ibu yang berdiskusi, bertanya kepada Mas Andianto. Ini sesuatu peneliti masa depan dari LIPI saya kira nantinya. Ya. Amin Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu. Karena saya lihat di ini belum ada pertanyaan dari chat room. Ada yang mau ditujukan kepada Mas Andianto? Saya Pak. Silakan. Siapa Pak? Perkenalkan karena saya nggak bisa lihat ini. Di mana? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Presentasinya Pak menarik sekali Pak. Oh Pak, saya ini. Dulu nyaman saya. Ya. Danau Sentarum kan banyak diteliti Pak ya, Pak An ya. Iya. Di antaranya oleh Untan, Cendrawasih, Universitas Tanjung Pura ya, Pak Gusti. Nah, itu kan sebenarnya merupakan itu merupakan lahan gambut. Memang pada musim hujan dia tergenang air seperti danau. Jadi dia danaunya tidak permanen ya. Nah, kemudian tadi kan Pak An mengatakan yang kondisi asam itu, apakah bukan disebabkan karena gambut Pak di situ? Terus yang kedua itu pernah juga dilakukan carbon dating untuk gambut yang ada di Sentarum. Jadi salah satu gambut pegunungan itu ada di Sentarum ya. Kalau saya tidak salah usianya sampai 20.000 tahun. Yang pertama Pak, hanya sekedar ini apa namanya. Yang kedua terkait dengan diatom Pak ya, itu pernah saya melakukan survei dengan anak-anak mahasiswa tahun lupa mungkin tahun 2000-an 90-an akhir ya. Itu di situ Telaga Warna di puncak. Itu kalau kita dari Bogor ke puncak sebelah kiri ada situ namanya Telaga Warna, dia agak tersembunyi. Kami melakukan dredging di situ. Dan ternyata populasi diatom itu dia punya fosil sangat tinggi sekali ya. Dan beberapa jenis fosil yang terdapat di sana itu merupakan indikator daripada minyak bumi. Jadi kebetulan saya dulu pernah bekerja untuk perusahaan minyak. Itu ada jenis-jenis alge yang sebenarnya memang indikator untuk pembentukan minyak bumi. Nah, saya nggak tahu apakah sudah pernah diteliti atau belum oleh pihak limnologi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ya. Jadi kebetulan dulu waktu saya S2 juga penelitiannya di Danau Sentarum ini. Dan dapat malaria juga di sana. Jadi pertanyaan beliau tadi, kandung asam, beliau tanyakan tadi apakah ini karena gambut gitu ya. Ya kalau tadi memang ini dari sisi karbon dating memang itu Pak Gusti Ansari itu memang sudah publikasi sebelumnya.
kaitan carbon dating umur dari gambut yang di sana. Kedua tadi kaitan dengan diatom ya, algae. Untuk misalnya penentu misalnya minyak bumi dan sebagainya. Silakan Mas Andianto. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama ya untuk Pak Nyoman, bahwa memang betul asam di sana memang karena gambut. Jadi ini kalau misalnya dari studi geologi memang ada batuan yang asam, maksudnya batuan itu memang dulunya terbentuk secara asam, yaitu batuan granit, jenis batuannya. Jadi bukan nanti mempengaruhi ke lingkungannya. Jadi memang kalau misalnya kita bicara dari gambutnya sendiri, asamnya, maksudnya di air itu asamnya dari gambut, tapi ini batuannya memang kita sebut sebagai batuan yang asam granit. Gitu. Jadi bukan nanti berpengaruh ke lingkungannya. Gitu. Jadi ada batuan memang di Danau Sentarum itu ada batuan asam, yaitu contohnya granit, dan ada batuan basa itu yang batuan metamorf. Seperti itu. Terus terkait tadi penelitian dari Untan ya, Pak Agus Diansari itu memang ya beliau dari proksinya menggunakan pollen. Memang beberapa ada yang di publikasi saya yang tentang ini, ada yang saya cite dari beliau bahwa pernah juga, tapi saya lupa umur relatifnya, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan di umur-umur 8 sekian, 11.000 sekian itu memang ada beberapa pulau Indonesia yang terdampak last glaciation maximum itu yang membuat iklimnya memang kering sekali, tapi memang skalanya ribuan tahun yang lalu. Nah, untuk yang diatom tadi, kebetulan juga pada saat saya bekerja saya ditugaskan di OPT di Maninjau, ada juga teman-teman dari yang concern untuk meneliti apakah diatom itu tadi sebagai source dari minyak bumi. Jadi kalau yang saya tahu pada saat ngobrol ya di lapangan, bahwa mereka mencoba memodelkan kemungkinan distribusi diatom yang ada di danau untuk dia menginterpretasi yang lapisan-lapisan sedimen yang mature, yang udah tua dalam skala geologi, apakah itu sama dengan apa yang terjadi saat ini. Seperti itu yang saya tahu. Terima kasih. Oke, baik. Mas Adianto, jadi kita dapat bahan tanya yang juga nanti akan diulas oleh Ibu Pri nantinya ya. Terus kalian untuk sesi ini, nanti kita lanjut lagi sesi pertanyaan berikutnya, setelah nanti selesai Ibu Prof. Tri Suprabowati. Dan jelas tadi kita sudah dapat bahan pertanyaan juga nanti ya. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan dengan presentasi dari Ibu Tri Suprabowati. Silahkan mohon panitia untuk men-share biodata singkat beliau. Jadi Ibu Profesor Dr. Tri Retnaningsih Suprabowati, saat ini beliau di program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Beliau mengawali pendidikan di S1 di bidang ilmu biologi di UGM, selesai pada tahun 1987, kemudian beliau melanjutkan ke Australia di University of Western Sydney untuk Applied Science atau Experimental Science, selesai pada tahun 1996, kemudian beliau melanjutkan ke UGM kembali, ilmu lingkungan, dan selesai untuk S3-nya pada tahun 2010. Beliau sudah menerbitkan banyak buku dan juga publikasi yang luar biasa. Tadi saya lihat di Scopus, kemudian juga tahun ini sudah terbit 3, dan kemudian beliau dengan CV-nya sudah ngantri banyak lagi ya, hampir 10 kalau tidak saya salah tadi, dan tahun ini beliau sangat banyak sekali mendapatkan riset grant. Jadi rekan-rekan nanti bisa juga kalau mau join riset dan sebagainya nanti bisa kita diskusikan. Kemudian beliau juga masukkan software ya, pembelajaran tentang perubahan kualitas sungai berdasarkan diatom. Jadi ini pertanyaan tadi dari Pak Nyoman nanti ya, jadi akan dibahas tuntas juga nanti oleh Ibu Profesor Tri Retnaningsih. Silakan Bu Tri, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya.
Oke. Sebentar, saya akan share. Oke. Sudah bisa dilihat ya Bapak dan Ibu? Sudah Bu, sudah jelas. Hari ini saya ingin men-sharekan, senang ketemu dengan Bapak dan Ibu tentunya yang tertarik di aspek limnologi, lebih khusus lagi paleolimnologi, sehingga nantinya bisa menjadi salah satu landasan pengelolaan danau berkelanjutan. Kalau ini outline yang akan saya sampaikan nanti, jadi saya ambil untuk limnologi dulu, mempelajari struktur dan fungsi perairan darat dan interrelasinya dengan lingkungan fisik, kimia, dan biologi. 3 hal ini tidak bisa terpisahkan, sehingga kalau dipisahkan kemudian limnologi, itu ada neolimnologi, yang kalau kita bicara pemantauan lingkungan, itu neolimnologi. Sementara kalau paleolimnologi berarti kita bicara rata kualitas lingkungan. Kalau dibuat, kita batasi dulu dalam diskusi kita hari ini, kita akan fokus pada danau, karena kalau limnologi kan sungai pun sebenarnya juga termasuk di dalamnya, hanya saya hari ini membatasi pada danau. Jadi definisi lama, danau itu merupakan cekungan permukaan bumi yang terbentuk secara alami atau buatan, yang berisi air, kemudian baik air tanah, air hujan, mata air atau sungai, sehingga merupakan ekosistem perairan lentik atau tergenang. Nah, MOS menyampaikan ukurannya lebih dari 2 hektar, itu baru disebut danau. Kemudian seiring perkembangan Williams-Downing ini minimal 0,1 hektar. Nah, kita di dokumen KLHK tahun 2016, definisi danau itu kalau memiliki ini di atas 1 kilometer persegi dan volumenya di atas 1 juta meter kubik tentunya. Sehingga kita ada danau alami, danau semi alami maupun danau buatan, semuanya termasuk kategori danau. Nah, ini balik lagi ke bedanya neolimnologi dan paleolimnologi. Kalau neolimnologi berarti kita monitoring dari sisi time series-nya itu mungkin 10 tahun, mungkin maksimal beberapa puluh tahun, sehingga adanya data-data yang kayak misalnya yang cekungan sedikit ini sudah akan tergambarkan. Tetapi kalau kita buat reratanya ini misalnya kita buat 10 tahun atau 100 tahun, lekukan yang di sini ketika kita ambil gambar yang di sini itu sudah tidak kelihatan, apalagi kalau ini waktunya itu ratusan tahun, jutaan tahun. Sehingga dari sisi paleolimnologi maka rerata itu menjadi lebih halus dibandingkan neolimnologi. Nah, jadi kalau ini kita contohkan pH, hasil rekonstruksi pH di Tuntang Rawapening, maka ada kecenderungan bahwa pH-nya ini sedikit asam, karena terutama di tahun 90-an, 92, 96 ini turun, ini berdasarkan hasil rekonstruksi. Dan ini kalau kita lihat, kalau kita sandingkan dengan data monitoring, ini masuk kategori neolimnologi. Nah, hari ini kita akan fokus pada paleolimnologi, di mana Wetzel ini mendefinisikan paleolimnologi sebagai perairan tawar yang fokus pada interpretasi sekuen perlapisan sedimen dan proses diagenik yang dapat mengubah rekaman tersebut. Sehingga tujuannya untuk paleolimnologi ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi di masa lampau, produktivitas, dan perubahan parameter-parameternya yang menyebabkan ekosistem akuatik berubah tahapan produktivitasnya. Kemudian di tahun 2000-an, Small mendefinisikan paleolimnologi itu multidisiplin dengan memanfaatkan informasi fisik, kimia, dan biologi
untuk merekonstruksi kondisi lingkungan di masa lampau, khususnya pada ekosistem perairan darat. Sehingga paleolimnologi juga meliputi studi tentang perubahan jangka panjang pada geomorfologi dasar perairan. Nah, saya kemudian mencoba membuat batasan paleolimnologi sebagai ilmu perairan darat yang memanfaatkan informasi fisik, kimia, dan biologi yang tersimpan dalam sedimen untuk merekonstruksi kondisi lingkungan di masa lampau. Jadi kalau kita mengambil sampel sedimen, kemudian kita dating umurnya, kita bisa mendapatkan 100.000 bahkan mungkin 10.000, kemudian disandingkan dengan data fosil yang ada, maka kita akan bisa menemukan sejarah kehidupan di masa lampau begitu. Nah, kemudian saya lebih senang menyampaikan bahwa sedimen danau itu sebagai buku harian. Mengapa demikian? Karena di dalamnya itu bisa menceritakan banyak hal yang terjadi baik di danau itu sendiri maupun di catchment areanya. Sehingga data fisik, kimia, dan biologi ini merupakan indikator perubahan. Sementara untuk datingnya, PB, kemudian karbon, cesium mungkin akan bicara tentang kapan sedimen tersebut diendapkan. Sementara untuk bioindikator, ini yang kemudian organisme ini karena hidup di situ sepanjang hidupnya, kemudian memfosil di situ, sehingga kumpulan dari fosil yang ditemukan ini mencerminkan kondisi lingkungan yang ada. Sehingga kalau dilihat, ini sampel dari Telaga Pengilon, kalau dilihat dari sisi litologinya, ini warnanya berbeda, pasti diatomnya ini juga akan berbeda. Begitu. Jadi kita dengan melihat ini, kita sudah bisa punya asumsi, ini pasti komposisinya juga berbeda. Minimal ini bisa kita pisahkan menjadi 3 atau 5 zona berdasarkan fosil yang ada. Nah, kemudian ini kenapa kita katakan danau itu seperti buku harian, karena mau itu pemicunya perubahan iklim, apalagi aktivitas manusia, pasti akan berdampak pada danau itu sendiri, sehingga baik penyebab maupun dampaknya ini semuanya akan terekam di dalam layering sedimen ini. Nah, kemudian apakah diatom itu? Karena saya ingin tadi Pak Nyoman sudah menanyakan, diatom ini merupakan mikroalga eukariot yang dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas perairan. Kemudian di sisi paleolimnologi, diatom ini merupakan tools yang handal juga karena dinding selnya dari silika sehingga dapat memfosil. Nah, ini Pak Nyoman dan Bapak Ibu sekalian, yang sebelah kiri ini apa namanya Navicula elegantoides yang terekam, yang diperoleh pada saat ekspedisi Indo-Danau, dan koleksi ini ada di Hadstead Library. Jadi kemudian yang sebelah kanan itu yang saya peroleh dari Rawapening. Jadi di perairan kita masih banyak spesies-spesies yang dulu di awal tahun 19-an itu ditemukan, sekarang pun masih ada. Hanya saja untuk elegantoides ini pun sudah memfosil karena ini kita jumpai di lapisan yang agak dalam, kurang lebihnya di lapisan 50-60 cm dari Rawapening. Nah, kemudian diatom ini merupakan indikator status trofik karena sangat dipengaruhi oleh rasio nitrogen dan fosfor perairan. Kemudian juga sensitif terhadap pH, sehingga ada perubahan pH hanya yang toleran saja yang mampu hidup. Kemudian diatom juga merupakan indikator pencemaran organik dan logam berat. Jadi biasanya akan terjadi perubahan morfologi dan frustul. Nah,
mengapa sih kemudian atau apa yang bisa dilakukan dengan diatom? Jadi dalam hidupnya diatom ini akan mampu melakukan aklimatisasi dengan merubah cara metabolismenya. Kemudian adaptasi, ini kaitannya dengan aspek genetik atau migrasi, karena dia memang mampu bermigrasi, tapi tidak seperti migrasi seperti kita. Dia punya kemampuan bergerak, tapi kemampuan bergeraknya ini semata untuk menghindari atau mencari kondisi yang nyaman bagi dia. Kemudian ada simbiosis. Nah, ini yang kemudian kita gunakan di aspek paleolimnologi, ada reshuffle communities, artinya di dalam sampel sedimen tadi layering kita, itu pasti akan ada kumpulan diatom yang berbeda, yang itu kemudian kita gunakan sebagai dasar penyusunan zonasi. Kemudian dia juga memberikan respon yang terhadap perubahan lingkungan. Nah, mengapa kita harus care? Karena diatom ini berkontribusi terhadap 25% oksigen perairan. Karena mayoritas perairan apapun biasanya diatom ini yang dominan dengan populasi yang tinggi. Kemudian mempunyai peranan penting dalam rantai makanan sebagai produsen primer dan menarik untuk dikaji dan diteliti. Jadi diatom itu nomor 2 dalam hidup saya sesudah suami dan anak-anak. Jadi keluarga nomor 1, diatom nomor 2. Jadi kalau diajak bicara diatom, diajak bicara danau, itu semangatnya pasti langsung tinggi. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan terhadap rekonstruksi perubahan lingkungan? Jadi pendekatan yang dilakukan, dan ini kita ambil dari Small, ini buku kunci untuk kalau kita mau mengadakan kajian paleolimnologi. Jadi kita tetapkan danau mana kita mau sampling, kemudian kita coring di situ, sesudah coring maka sedimennya ini dipotong, sebagian untuk analisis diatom, mungkin sebagian untuk analisis polen, sebagian lagi kita gunakan untuk dating. Kemudian sesudah identifikasi kita punya data, kita punya bisa aplikasi model, kemudian kita bisa lakukan assessment terhadap lingkungan. Jadi rekonstruksinya itu berdasarkan kualitas, berdasarkan kumpulan diatom yang ada. Sehingga ketika kita bicara paleolimnologi, fieldwork, lab work, dan analisis data itu kunci. Nah, untuk pendekatan paleolimnologi ini yang sudah saya sampaikan tadi, jadi penjelasan dari gambar, kayaknya saya tidak perlu mengurang. Nah, ini kita mulai yang paling sederhana dulu, kita coring sedimen. Coring sedimen ini tadi utamanya adalah untuk merekonstruksi, sementara rekonstruksi ini saya terjemahkan sebagai kegiatan reka ulang kondisi masa lalu berdasarkan petunjuk organisme yang tersimpan dalam lapisan sedimen, sehingga mencerminkan kondisi lingkungan perairan pada saat organisme tersebut diendapkan. Kalau tidak punya corer, gampang kita beli siring besar yang biasanya untuk sapi, kita potong, ini sudah menjadi corer dan kita sudah mendapatkan perlapisan sedimen. Nah, biasanya ini akan bekerja baik untuk perairan dangkal dan komposisi lempungnya tinggi. Tapi kalau ini kita gunakan di mangrove, di mana kalau mangrove-nya itu pasirnya tinggi, itu akan loose terus. Jadi kita lihat kita bisa mendapatkan cukup tebal untuk perlapisan sedimen ini. Ada lagi ini untuk pengambilan dengan hand corer, ini sedikit berat dan biasanya kita lakukan di bantaran sungai. Kemudian ini yang kemudian sampai sekarang saya cenderung menyukai yang dissection atau rasian corer ini. Karena sisi pengoperasiannya lebih mudah, mau dari atas perahu, di antara kita bisa menyusun bambu untuk bisa bekerja dengan rasian corer ini.
sama dengan yang disampaikan Mas Aan tadi, untuk gravity atau piston corer kita harus bekerja kalau kita harus bekerja di tengah danau, ini bisa kita lakukan. Nah, kalau akrilik biasanya panjangnya 1 meter, ini enteng. Kami pernah coring dengan piston corer yang ini kita pakai pipa pralon 3 meter, begitu dapat 2,5 meter itu beratnya berat sekali, sehingga itu yang kendalanya di situ ketika kita harus menggunakan piston corer. Nah, ini beberapa coring, ini tadi yang saya sampaikan di Rawapening kami mencoba coring dari mulai tengah danau sampai di daerah Pasang Surut, di mana kalau musim kemarau itu ditanamin padi oleh masyarakat, tapi juga masih ada airnya, dan kita coring di situ perlapisan sedimennya cukup bagus, sehingga dan komposisinya, ini data sedang dikerjakan, tapi sepertinya komposisinya juga tidak berbeda, sehingga atas dasar itu sekarang ini ketika kami coring, itu lebih memilih untuk coring di pinggir danau. Suatu ketika kami harus membawa perahu dari Semarang, karena kalau di Telaga Warna, di Telaga Pengilon tidak ada perahu, dan kami berperahu untuk agak ke tengah mencari kedalaman yang bisa mencapai 7 meter sampai 10 meter, dan untuk mendapatkan sampel sedimen 210 cm ini kerja keras seharian, dan untuk mengangkat yang 210 cm ini berat sekali karena sedimen plus air. Dan ini mengangkat dari dasar danau ke atas itu kan pekerjaan yang tidak mudah begitu. Jadi tantangannya di situ kalau kita memakai piston corer. Nah, piston corer ini juga kami gunakan ketika ke Galela. Jadi kami punya penelitian di Danau Galela 2017 sampai tahun depan kita punya penelitian di sana. Nah, dari sisi teknis kita perlengkapannya itu luar biasa yang harus kita bawa, sehingga akhirnya kami daripada membawa panjang sulit dan itu posisi harus tegak, kita menyewa rumah makan untuk kita sulap menjadi lab begitu. Ini salah satu hal yang sudah juga kami lakukan di Danau Lutan. Jadi menarik untuk yang di Kalimantan, Oxbow kita itu luar biasa. Hanya kita sampelnya, datanya belum jadi ini, tapi saya berharap ini pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kami membandingkan dengan piston corer maupun Russian corer. Nah, ini yang saya sampaikan, ternyata untuk Russian corer itu lebih menghasilkan dari sisi sampel itu lebih banyak. Di Cebong kami bisa mendapatkan 350 cm, tinggal kita nanti untuk analisis diatomnya, kalau itu diiris per sentimeter berarti 350 sampel yang harus dianalisis. Kemudian ini kami lakukan bulan Februari sebelum pandemik. Jadi alhamdulillah kami sudah mendapatkan, termasuk di Palekambang, ini top scorer kami saat ini. Kita berhasil mendapatkan 5,5 meter sampel sedimen dari Balekambang. Ini pun tidak kami lakukan di dalam danaunya, karena di Balekambang ini kita berdiri di sini saja rasanya tanahnya itu bergerak gitu-gitu itu. Jadi kita coring di sini sesudah prasurvei uji coba, kita coring di sini bisa mendapatkan 5,5 meter. Nah, kemudian kenapa ini penting? Karena kita ingin membaca buku harian yang tersimpan di dalam sedimen tadi. Nah, ini yang masih obsesi, harusnya saya ingin coring tahun ini, tetapi tidak dimungkinkan, termasuk ke Maninjaunya tadi, Mas Aan, kita nanti bisa bareng-bareng ke sana. Nah, tahapan yang kedua, kalau kita pakai piston corer, maka pralonnya ini harus kita gergaji, pakai gergaji mesin, dan yang digergaji itu hanya pralonnya, tidak boleh terkena sedimennya, karena kita tidak menginginkan lapisan sedimen ini terganggu. Jadi akhirnya itu akan menjadi expert di dalam gergaji ini, karena itu kan berarti hanya gergaji 1-2 mm.
terbelah, baru kemudian kita slicing per sentimeter. Biasanya langsung kita bagi menjadi 3 plastik sip untuk analisis dating, diatom, dan pollen, supaya nanti sampel ini bisa mencukupi untuk semua analisis. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, sudah terpotong, maupun yang masih di dalam corer, kami simpan di dalam refrigerator minus 4 derajat. Kemudian untuk digesti, sudah kami lakukan uji coba terhadap 5 metode, tetapi ternyata metode yang pertama ini yang paling hasilnya itu bagus. Jadi kombinasi antara HCl dan H2O2 ini menghasilkan frustul yang jernih, sehingga di dalam identifikasinya itu relatif mudah begitu. Nah, kemudian ini pembuatan preparat. Jadi untuk pembuatan preparat yang kita perlukan adalah perekat napraks. Nah, kenapa perekat napraks? Ini sebenarnya perekat apapun asal punya indeks refraksi 1,7 itu bagus, karena dia akan membantu memantulkan frustul dari diatom. Nah, Pak Lugi kayaknya kesulitan mendapatkan napraks ini. Suatu ketika kami pun akhirnya menggunakan napraks tersisa yang itu sudah expire sebenarnya, tetapi karena nggak makanan ya kita nggak apa-apa lah, coba kita tetap pakai saja begitu. Jadi kita gunakan napraks, pembuatannya sedikit berbeda dengan pembuatan preparat pada umumnya. Jadi di cover slip itu kita teteskan residu diatom tadi, kemudian dipanaskan di atas hot plate atau warmer, kemudian gelas bendanya itu yang kemudian diberi lem, baru kemudian ditutup dan siap. Sehingga akhirnya kita punya banyak box, kita punya herbarium diatom di lab. Sekarang ini jumlahnya sudah ribuan, karena dari masing-masing danau biasanya kita itu punya banyak slides untuk semua danau yang pernah kita coring begitu. Nah, untuk identifikasi, banyak buku identifikasi yang digunakan. Problemnya adalah jarang sekali buku identifikasi diatom dari daerah tropis. Itu tantangan bagi kita. Jadi obsesi saya yang belum tercapai salah satunya membantu memfasilitasi buku identifikasi diatom. Semuanya Kramer ini buku identifikasi utama itu pun dari Eropa, kemudian Taylor ini sebagian dari Afrika, tapi semuanya kadang-kadang tidak kita jumpai di buku-buku tersebut, sehingga itu yang menyulitkan. Nah, sekarang ini banyak juga web yang dia memfasilitasi kita untuk identifikasi. Jadi contohnya Algabis, kemudian ada Diatom.org, ini yang ada yang Indiana, ada yang North America, semuanya bisa kita gunakan. Nah, ini identifikasi diatom secara morfologi. Sekarang ini dalam perkembangannya ini termasuk konvensional, tetapi konvensional pun ketika kemudian disandingkan nanti dengan eDNA itu tidak kalah begitu ya. Nah, ini satu kajian dan sudah publish tahun 2016 lalu. Jadi untuk identifikasi diatom itu berbeda. Jadi kita harus menemukan minimal kalau kita pakai standar Eropa 500 sampai 600 valva. Itu kan pekerjaan sangat membosankan, time consuming, dan tidak efektif. Nah, kemudian berdasarkan lebih dari 200 sampel yang kami identifikasi, maka untuk di Indonesia kayaknya minimal jumlah valva 200 itu sudah cukup representatif untuk monitoring kualitas air, sedangkan 300 valva ini untuk rekonstruksi perubahan lingkungan. Dasarnya adalah penghitungan efisiensi ini, di mana
pada jumlah valva 200, efisiensinya itu sebenarnya sudah di atas semuanya, itu di atas 85%. Demikian juga untuk jumlah spesies. Kalaupun di penghitungan dengan jumlah valva lebih dari 300 ada penambahan spesies, itu tidak signifikan penambahannya. Sehingga ini yang kemudian kita gunakan sebagai landasan dalam analisis diatom. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau identifikasi tadi secara morfologi itu bisa kita lakukan, saat ini sudah ada tools eDNA dan metabarcoding. Jadi kita paleontolog termasuk limnolog sudah ada eDNA dan DNA ini, analisis DNA ini bagi kita tools, bukan segala-galanya, tools yang membantu kita. Bedanya barcoding dengan metabarcoding, kalau barcoding itu kan hanya satu apa namanya ya, satu sampel saja, tetapi kalau kemudian metabarcoding kita ambil sampel air, sampel sedimen, kemudian diekstraksi, kita sudah akan menghasilkan banyak spesies. Kalau barcoding kan hanya biasanya menghasilkan satu spesies. Nah, hanya masih banyak kendala. Saat ini kami sedang mencoba mengembangkan, hanya terus terang kami masih mencari lab yang dengan akurasi tinggi bisa kami ajak berkolaborasi untuk eDNA ini. Karena eDNA ini kita berharap mampu mencerminkan local biodiversity. Nah, sementara data reference-nya ini tetap paling banyak masih ada di Amerika dan di Eropa, yang notabene banyak spesies tropik itu tidak dijumpai di mereka. Itu menjadi tantangan. Sehingga kalau kita melakukan eDNA ini juga menjadi kendala tersendiri. Nah, kemudian untuk dating umur sedimen, jadi PB ini untuk 100 sampai 150 tahun, tapi kalau untuk mau ribuan ya kita pakai carbon dating. Nah, ini untuk kronostratigrafi sebenarnya dengan laju sedimentasi. Jadi kita asumsikan di permukaan ini laju sedimentasinya cukup tinggi, sehingga sementara yang di bawah ini laju sedimentasinya lebih lambat, sehingga kita mengapa di bawah itu kita perlu dengan carbon dating, sementara yang permukaan itu cukup dengan PP. Di Telaga Warna, kami punya 150 panjangnya sedimen, sampel sedimen, tetapi hanya 24 cm itu sudah diendapkan 125 tahun yang lalu dengan dating pakai PB begitu. Nah, kemudian berdasarkan kronostratigrafi ini nanti yang kemudian kita matchingkan dengan data yang biostratigrafi. Nah, yang saya sampaikan ini kita coba sampaikan semuanya free, silahkan bisa di-download softwarenya. Jadi karena data kita itu kan masih data tidak banyak, jadi C2 ini kalau data kita tidak banyak kita bisa pakai yang free, tetapi kalau datanya banyak kita bisa membeli dan memanfaatkan yang ada. Kemudian PAS ini biasanya kita gunakan untuk membuat analisis cluster gitu. Nah, jadi apa yang kemudian dilakukan, kita punya data kondisi sekarang, kualitas airnya bagaimana, komposisi diatomnya bagaimana, itu yang kemudian kita pegang, itu kondisi sekarang. Tapi ketika kita ingin melihat sampel sedimen yang ada di bawah dan sejarah yang ada di bawah tadi, maka diatom yang akan bicara. Saya kali ini bicara diatom karena dia ini nanti justru komposisinya ini yang kemudian kita inversikan spesies apa atau kumpulan spesies apa yang ada di
zonasi perlapisan itu, sehingga itu yang kemudian kita inversikan kondisinya yang lalu seperti apa. Jadi kurang lebihnya yang dilakukan adalah seperti itu. Nah, ini yang coba kami lakukan. Bu, Ya. waktunya 12 menit lagi ya. Ya. 10 tambah 2. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, ini yang sudah kami lakukan untuk di Rawapening. Hanya yang atas kita pakai standar Eropa, dan yang bawah kita coba kembangkan, kita training set data Rawapening, dan hasilnya memang sedikit berbeda karena di training set Eropa banyak spesies yang blank, tidak kita jumpai. Nah, bagaimana kemudian interpretasinya ini? Jadi ini saya mencoba di Indonesia yang sudah melakukan kajian untuk paleolimnologi, Pujo Harinto dan Kusing tahun 2001 itu di Telaga Balekambang. Sayangnya Pak Agus ini sudah pass away lama sehingga kemudian ini blank, tetapi kami di Undip ada teman yang mengerjakan polen, kolaborasi dengan ITB dan Unsud sehingga kita mulai berkembang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Dama, ini mencoba mengkombinasikan diatom dan polen di Danau Tondano, dan itu juga mencoba rekonstruksi yang ada di sana. Nah, ini yang kemudian kita mulai yang di Rawapening tadi, bahwa berdasarkan kumpulan diatom, ini yang hitam-hitam ini, kita pisahkan menjadi 4 zona, sehingga zona paling atas ini dengan kemelimpahan Aulacoseria, itu indikasi danau yang hipereutrofik dengan pH cenderung basah. Seperti itu. Dan zonasi ini kita matchingkan dengan zonasi yang terbentuk dari cluster analisis, sehingga ini menjadi match, dan kronostratigrafinya itu yang paling kiri sendiri, itu umur tadi dating yang sudah dihasilkan. Nah, ini spesies diatom yang melimpah tadi yang mengindikasikan kondisi eutrofik di Rawapening. Lagi kemudian kita untuk yang di Danau Warna, sama sebenarnya dengan diatom kita membuat zonasi yang ada, dan lagi-lagi ini terkaitkan juga ternyata human activities itu lebih banyak mempengaruhi dibandingkan kondisi alami begitu. Nah, ini hal lain bahwa di Telaga Pengilon ini ada tren yang sama dan berbeda antara kandungan logam berat di profil sedimen. Nah, ini kami coba kaitkan juga sama dengan Mas Aan tadi, ini dengan proses karena di Dieng itu geotermal, ternyata itu ada korelasi begitu. Nah, kemudian sama ini juga kalau data ini khusus di perbatasan karena ada koneksi antara Telaga Warna dan Pengilon, dan datanya seperti ini. Jadi spesiesnya itu campuran antara dan mayoritas didominasi Eunotia dan Pinularia. Jadi ini spesies dominan yang ada di Telaga Warna. Kemudian saya ambil ini terakhir kayaknya yang tropical limnology kemarin mencoba mengkombinasikan antara polen dengan litologi. Jadi itu yang sudah ada representasi penelitian paleolimnologi di Indonesia. Ini yang mudah-mudahan segera terbit, kombinasi antara polen dan diatom. Kami mencoba merekonstruksi kenapa di Semarang itu kan selalu ada rob. Nah, ternyata data diatom dan polennya itu bicara banyak, dan ini yang kami gunakan sebagai landasan di dalam pengelolaan. Jadi untuk kaitannya dengan paleoclimates, jelas sangat ini data inversi dari TP di Tuntang, kita kawinkan trennya hampir sama dengan di Asinan, dengan di Dangkel. Nah, kemudian hampir sama semuanya trennya. Kami punya data curah hujan.
ternyata ketika data diatom kemudian dikawinkan dengan data curah hujan, itu menunjukkan tren yang sama, sehingga dari sini kita bisa menggunakan diatom untuk indikator perubahan iklim. Nah, bagaimana dengan aplikasi dalam pengelolaan dan konservasi? Jadi ada baseline-nya, apa yang diperlukan, apa yang berubah, kemudian implikasinya bagaimana, pasti terhadap ekosistem services, yang ini tentunya aspek manajemennya itu kita harus mempertimbangkan ekosistem services, diversity, risk, dan lain-lain, sehingga kalau di bahasa yang saya sampaikan bahwa paleolimnologi ini kenapa bisa digunakan sebagai dasar pengelolaan danau, karena bisa bicara kondisi lingkungan sebelum ada gangguan, bagaimana ring variabilitas alami diatom sebagai bioindikator, bagaimana perubahan kondisi lingkungan, apakah ada bukti dampak aktivitas manusia, dan berapa target perbaikan yang ditetapkan. Sehingga find the future from the past itu kaitannya kita kembangkan adaptasi, mitigasi, dan pengelolaan. From the past-nya kita bisa melakukan identifikasi, prediksi, dan perencanaan. Nah, peluang dan tantangannya, kita punya Germadan, kita punya rencana pengelolaan danau secara internasional, ada ILBM, semuanya itu sama sebenarnya. Nah, ini yang tantangan sebenarnya. Bu Gadis ada di sini, saya sitir, Bu, kajian paleolimnologi belum banyak ditekuni di Indonesia. Gitu. Kemudian paleolimnologi ada di dalam dokumen Germadan, kemudian paradigma pengelolaan air ini yang harus mempertimbangkan interdisiplin tadi, dan prinsip ekosistem dalam manajemen. Kemudian Talbot ini paleontolog, ilmu data, teknik, tools paleolimnologi lebih dikenal, tersedia, dan cocok untuk pengelolaan pihak berkepentingan. Kemudian ini Escobar ini, jurnal paling baru, 40% danau di dunia berada di daerah tropis. Kita bertanggung jawab, itu danau kita yang harus menjadi leader di situ. Jadi kita butuh air, tetapi sebenarnya air tidak butuh kita. Jadi ini yang saya senang. Nah, kami di Undip punya Center for Paleolimnology atau SIPALIM yang sudah kami lakukan sudah tahun 90-an. Dari mulai neolimnologi, paleolimnologi, tahun ini memang target untuk Center for Paleolimnology. Ini yang menarik yang mau saya sampaikan. Kami analisis dengan Fosviewer pada jurnal terindeks Scopus dengan kata kunci paleolimnologi, perubahan iklim, dan food security. Ternyata semakin kuning warnanya itu ada korelasi yang kuat. Sehingga kalau kita bicara paleolimnologi, pasti berkaitan dengan perubahan iklim dan food security. Artinya kita pun bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan melalui ketersediaan air tentu saja. Jadi di SDGs kita mendukung akses air bersih jelas, tetapi dari akses air bersih kita mendukung SDGs nomor 2, ketahanan pangan, menjaga ekosistem darat termasuk air dan perubahan iklim. Secara nasional, pangan, kemudian sumber daya air, ini menjadi satu yang tidak terpisahkan, sehingga ini peluang bagi kita semuanya, tantangan yang bisa kita tangkap dan kembangkan, bisa dilakukan dengan kolaborasi. Kami di Undip siap berkolaborasi dan dengan senang hati mengembangkan kerjasama itu supaya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi ini kita harus membuat publikasi yang first author itu harus dari kita, bukan lagi dari luar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Tri, menarik sekali pembahasan beliau, dan saya lihat di chat room ini sudah cukup banyak pertanyaan. Mungkin saya awali dari
pertanyaan dari Pak Lukman untuk Mas Aan ya. Ini yang paling atas. Pak Aan, ini pertanyaannya secara faktanya, apakah ketebalan sedimen organik dari sumber kegiatan KJA ya, di Danau Maninjau dapat diestimasi? Silakan. Masih di mute itu. Jadi pertanyaan Pak Lukman, memang kemarin mau coba kita tes gitu, apakah ada seberapa sih organik yang ada di yang berasal dari KJA. Tapi begitu core memang agak sulit karena sampai kedalaman beberapa puluh senti, sampai kedalaman 20 senti pun warnanya masih sama, dan juga kalau lihat dari karakter GN rasionya ataupun organic matter atau organic karbon yang dari analisis menggunakan metode pembakaran itu memang belum terlihat bahwa itu source kita duga dari misalnya dari KJA. Jadi belum bisa mengestimasi pasti berapa sih estimasinya atau ketebalannya yang dari organik dari KJA. Seperti itu. Kalau mungkin untuk selanjutnya kami coba mencari tools yang lain untuk mengungkap hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik Pak Aan, jadi menarik sekali dan ini banyak tantangan ke depan tadi ya untuk mengestimasi ketebalan sedimen berdasarkan dari kegiatan KJA di Danau Maninjau. Atau Ibu Tri mungkin bisa menambahkan terhadap pertanyaan ini? Di-mute dulu, Bu. Baik, sebenarnya dimungkinkan sebenarnya untuk hanya kami pun sebenarnya begini, ketika itu organiknya tinggi, ketika itu harus dikeringkan, itu sampelnya itu menjadi sangat terbatas sekali dan itu menjadi kesulitan. Tapi menariknya biasanya kalau yang kandungan organiknya itu tinggi berdasarkan pengalaman kami, justru diatomnya itu unik-unik. Unik-unik dalam artian sangat spesifik berbeda dengan lapisan yang lain. Nah itu yang kemudian mungkin di Maninjau itu kurang lebihnya, saya sendiri terus terang untuk di Maninjau baru akan sampling, saya punya mahasiswa S3 yang akan coring di Maninjau, itu akan kita lakukan di sana. Jadi ada hal-hal menarik yang mungkin bisa kita kolaborasikan karena menurut saya untuk Maninjau ini unik karena dia kan sebenarnya ada daerah yang dia itu sebenarnya kayak secara geologi patahan atau apa ya. Nah itu yang kami ingin coba cari bukti dari fosil yang ada begitu. Jadi untuk Maninjau terus terang belum bisa bicara banyak karena data yang kami punyai belum lengkap begitu. Baik, terima kasih Bu Prof. Tri. Kemudian ada pertanyaan, ada diatom yang juga merupakan alga penempel perifiton. Ya. Apakah pada fosilnya dapat dibedakan antara jenis planktonik dan perifiton alga penempel? Ini dari Pak Lukman untuk Ibu Tri. Silakan Bu. Baik Pak Lukman, sangat bisa sekali. Jadi saya hanya di PowerPoint ini tidak tampilkan. Kita rasio diatom planktonik dan bentik. Bentik ini kan perifiton istilahnya, itu juga bisa kita gunakan sebagai tools untuk rekonstruksi. Jadi contohnya yang planktonik, Aulacoseria itu planktonik, kemudian perifiton itu contohnya Gomphonema, kemudian Eunotia itu perifiton, sehingga kita rasionya ini biasanya ada yang ketika kita buat biostratigrafi itu kita buat yang planktonik yang mana, kemudian yang bentik yang mana. Dan biasanya kita menyebutnya kalau perifiton berarti istilahnya dia nempel pada substrat buatan. Jadi untuk yang bentik itu kan ada yang epipelik,
dia berarti di sedimen, epifitik dia nempel di daun, di tumbuhan, epilitik di batuan. Kemudian bisa juga epizoik. Jadi biasanya, nah kita mencoba membandingkan yang planktonik dengan yang bentik. Jadi itu sangat bisa, Pak, dan itu memang salah satu cara untuk kita mengetahui proses yang terjadi begitu. Nah, hanya kendalanya biasanya kalau mahasiswa itu mengeluhnya susah ini cari referensi mana yang termasuk planktonik, mana yang termasuk bentik. Begitu. Jadi tidak ada, mereka maunya itu kan ada satu buku yang langsung menyebutkan ini yang list planktonik, ini yang bentik. Sementara kita kan harus mengumpulkan dari banyak jurnal sehingga akhirnya kita punya database untuk bisa melakukan itu. Demikian Pak Lukman. Terima kasih, Prof. Berikutnya dari Ibu atau Bapak ya, Rina Pelita dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Untuk Ibu Tri dan seluruh Pak Aan. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara yang paling murah dan mudah untuk menentukan usia lapisan sedimen core ya. Yang kedua, untuk Ibu Tri, apakah kemungkinan untuk mendapatkan sampel hidup dari sedimen core, baik datang ataupun dari resting age, ya, untuk kemudian dikultur di laboratorium? Adakah tips untuk mendapatkan sampel tersebut? Silakan. Siapa dulu? Apaan dulu boleh? Pertanyaan pertama itu. Dan juga pertanyaan di dating. Putri juga nanti dilengkapi. Oh Ya. yang dating itu memang Ya. juga seperti dengan Bu Naning untuk PB 210 kami bekerja sama dengan Batan, tapi kalau tidak salah itu sudah masuk PNBP di Batan itu ada harganya tapi di bawah 1 juta setiap satu sampel kalau nggak salah. Cuman sekarang memang lagi ada trouble alatnya untuk dating PB 210 seperti itu. Terima kasih. Barangkali Bu Naning menambahkan. Silakan Ibu. Baik, saya tadi melihat kolaborator saya dari Batan, Pak Ali. Jadi memang selama ini cara paling mudah dan murah untuk menentukan usia lapisan sedimen ya dengan datingnya itu kalau usianya di bawah 100 tahun sampai 100-150 tahun pakai PB. Nah, yang mahal itu sebenarnya justru kalau kita harus analisis karbon. Nah, untuk analisis karbon, kalau peralatan yang dipunyai Batan, itu bagi saya menjadi kendala karena sampelnya itu kan pipanya hanya 2,5 inch. Untuk mendapatkan setengah kilogram berarti kan kita mungkin itu sudah sekian sentimeter sendiri. Itu menjadi masalah. Nah, saya belum tahu apakah di Batan sekarang punya AMS, tetapi untuk di luar AMS, contohnya di ANSTO, kalau kita analisis carbon dating dengan metode AMS itu hanya butuh 1 gram saja, biayanya $700 per sampel. Ya, tinggal kita mengalihkan begitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Bu Oktorina ini, apakah memungkinkan untuk mendapatkan sampel hidup dari sedimen core? Kalau dari permukaan, itu kita bisa mendapatkan sedimen hidup. Kemudian kalau mengkultur, dikultur juga bisa. Jadi cara paling gampang kalau mau mengkultur, ini jadi kayak kuliah ekologi perairan. Jadi kita ambil pakai tisu basah itu ditaruh di sedimen begitu, biarkan biasanya akan ada kolonisasi di situ, kemudian kita bawa ke lab dan di lab kemudian dikultur. Tetapi sebenarnya juga tidak segampang yang kita bayangkan begitu. Jadi biasanya dia kolonisasinya itu butuh waktu 3-4 hari untuk bisa mendapatkan kolonisasi. Hanya pertanyaannya ini kan untuk resting egg Cladocera. Banyak jurnal bicara tentang Cladocera. Saya punya teman kolega saya, dia ada publikasi 2020 kaitannya dengan Cladocera, nanti japri saya saja, saya kirimi papernya dia. Jadi dia pun sama membuat biostratigrafi dari Cladocera begitu. Jadi itu yang
untuk menjawab pertanyaannya Bu Oktorina. Kemudian ini langsung dilanjut, Pak. Ya, Oke. lanjut boleh Bu. Banyak nih kan untuk Ibu. Ya, ini untuk Pak Nyoman. Telaga warnanya ini telaga warna Dieng, Pak, bukan yang di Bogor. Sama-sama warnanya, namanya begitu. Jadi saya pernah suatu ketika email ke kurator Hallstatt Library untuk bisa mendapatkan sampel diatom Indonesia hasil ekspedisi Indo-Danau dan Sunda di awal 19-an. Bayangkan, jadi saya harus minta, oke, tunggu 1 minggu saya fotokan dulu yang dari Indonesia. Jadi kita harus membandingkan yang dari sana. Jadi telaga warna yang saya sampaikan tadi itu kaitan telaga warna yang di Dieng, bukan yang di Bogor. Kemudian masih Pak Nyoman, untuk kontribusi diatom terhadap oksigen itu bukan hasil penelitian saya, tetapi itu sudah kajian lama. Itu Mann yang menyampaikan di tahun 90-an bahwa diatom itu kontributor utama terhadap oksigen perairan, dan itu kemudian banyak disitir begitu. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau mencoba update data tersebut, itu dimungkinkan, dan pasti hal-hal yang disampaikan Pak Nyoman kaitannya dengan difusi dari udara ini juga pasti sudah dipertimbangkan dari sejak dulu. Hanya untuk updating data terbaru kayaknya belum ada begitu. Kemudian dari Sulistiowati DKP, mengapa dalam paleontologi menggunakan diatom berdinding silika? Apakah semua diatom berstruktur lapisan silika atau adakah kandungan lainnya? Jadi kalau diatom utamanya 95% itu dinding selnya dari silika. Itu sebabnya itu justru satu sisi keunggulan diatom, sehingga yang lain itu sudah terdeposisi kalau diatom tetap tersimpan dengan baik di dalam sedimen, karena yang tersimpan itu sebenarnya kan silikanya, karena silika ini yang bisa memfosil. Sama kalau di laut itu kita punya foraminifera. Foraminifera itu bukan dari silika tetapi dari kalsium karbonat. Kalau di laut dalam kita punya radiolaria, itu juga dinding selnya dari silika. Jadi untuk paleolimnologi yang kita butuhkan adalah fosil. Artinya organisme yang mampu memfosil itulah yang bisa terawetkan dalam waktu cukup lama dan bisa cerita banyak terkaitkan dengan kondisi perubahan yang ada begitu. Kemudian ada lagi ini dari Bu Irma Damayanti, apakah diatom dapat digunakan untuk rekonstruksi perubahan lingkungan di terestrial? Untuk aplikasi eDNA sejauh ini, apakah biayanya terjangkau jika dilakukan penelitian, dan bagaimana sistem kerja eDNA mampu mencerminkan lokal biodiversity? Oke, yang pertama, rekonstruksi perubahan lingkungan di terestrial, maksudnya terestrial kalau itu lahan, betul-betul lahan kering sulit karena diatom hidupnya itu di perairan. Tetapi kalau misalnya terestrialnya itu kita menduga dulu itu misalnya bekas danau, itu sangat dimungkinkan begitu. Nah, kemudian untuk aplikasi eDNA, saya terus terang untuk di Indonesia sendiri sudah mencoba mencari informasi. Ada kurang lebihnya 300 atau ada lagi teman yang menyampaikan 150.000 per sampel, cuma di mananya saya belum pernah menghubungi, tapi intinya ini eDNA ini sesuatu yang menjanjikan karena kita akan langsung bicara lokal biodiversity di situ, keunggulannya di situ. Hanya memang ini tantangan karena sesuatu hal yang baru dan kendalanya pasti referensinya itu yang masih sangat terbatas begitu. Nah, kemudian ini dari Yulfatul,
selain iklim, apalagi yang bisa menjadi pengaruh karakteristik diatom di suatu perairan. Misalnya bencana alam seperti gempa dan tsunami, apakah mempengaruhi juga dengan struktur diatom tersebut? Sangat. Tidak hanya gempa bumi. Banyak paper jadi tsunami yang terjadi di Amerika 300 tahun yang lalu itu pernah direkonstruksi dengan menggunakan diatom. Hanya jurnalnya kalau yang di Amerika itu sudah tahun 90-an. Tsunami yang di Aceh itu sudah ada yang merekonstruksi menggunakan diatom, meskipun datanya itu dalam artian data biostratigrafi, tapi sederhana, tetapi menurut saya itu sangat membantu di dalam kita memahami tsunami yang ada, begitu. Ini dari Bu Agatha, secara morfologi, apakah bisa dibedakan diatom resen atau hidup dan diatom fosil? Kalau kita treatment dengan asam, HCl dan H2O2, semua material itu akan luruh, sehingga kalaupun misalnya yang di permukaan itu ada diatom yang hidup, maka klorofilnya itu juga akan larut. Jadi kalau kita ingin melihat diatomnya itu hidup atau fosil, kita coba ambil yang diatom permukaan, kemudian biasanya tidak kita beri pengawet, dan kloroplasnya itu masih ada. Jadi hal yang bisa kita lihat untuk membedakan mana yang fosil, mana yang resen itu dengan menggunakan kloroplas yang dilihat. Gitu. Jadi itu. Kemudian ini untuk nanti yang pertanyaannya Mas Aan dijawab Mas Aan dari Bu Hertin. Ketemu lagi di sini Bu Hertin, lama kita tidak ketemu. Paleolimnologi selain bioindikator dari diatom, apakah ada dari organisme lain, dari butik atau benang sari bunga, atau dari biota lain? Ada, jelas, tadi sudah saya singgung, tadi di paparan polen itu potensial, bisa digunakan, kemudian Cladocera, kemudian ada lagi invertebrate lain yang bisa digunakan. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak, Cladocera itu sudah mulai diekspos, itu yang tadi saya sampaikan, saya punya jurnal 2020 yang dia bicara paleolimnologi pendekatannya dengan Cladocera, begitu. Kemudian ini untuk Bu Nur Arina, ada perlapisan sedimentasi yang bagus, untuk bisa mengatakan bahwa perlapisan sedimen itu bagus karena untuk menentukan kualitas sedimen dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti komposisi, kandungan, dan lain-lain. Betul sekali, Bu Nur Arina. Jadi saya mengatakan kalau begitu kita buka coringnya, kita lihat kalau itu seperti lapis legit, itu saya mengatakan, oh ini nih kue saya, ini luar biasa, begitu. Nah, sekarang ini saya nggak tahu di Indonesia itu sudah ada atau belum, tapi kayaknya tadi mungkin yang X-ray yang disampaikan Mas Aan tadi, itu juga bisa untuk motret. Yang saya tahu kalau di ANSTO itu dia punya iTrax. Jadi sampel sedimen itu dilewatkan peralatan tersebut, difoto, dan kita sudah mendapatkan litostratigrafinya. Hanya membutuhkan teknik khusus untuk hal tersebut. Kalau nanti waktunya memungkinkan, saya ada short movie kaitannya dengan pengirisan untuk mendapatkan sampel yang kemudian bisa difoto. Mikrofosil invertebrate apakah juga menggunakan napraks? Nah, untuk invertebrate termasuk polen biasanya tidak harus napraks sih, jadi tergantung ketebalan, tetapi setahu saya napraks itu saat ini yang
memang lebih banyak digunakan. Kalau dulu itu orang cenderung menggunakan Hirax, tapi Hirax sekarang sulit kita mendapatkan Hirax. Indeks refraksinya sama, hanya sekarang di pasaran itu yang lebih banyak Nafrax. Jadi tergantung yang kita perlu tanya, kita coba cari dia butuh indeks refraksinya berapa. Itu akan bisa kita kemudian mencari perekat yang paling tepat begitu. Terakhir ada pertanyaan dari Fandi, izin bertanya terkait Cepalim, adakah semacam pelatihan rutin terkait diatom dan sebagainya? Rupanya sudah kangen dengan workshop yang kita lakukan, karena dulu pernah ikut ya. Jadi insya Allah kami akan mencoba membuat mengagendakan. Kita memang sudah merencanakan tahun ini, tapi kalau workshop itu kalau virtual kan ya bisa, hanya kan tidak praktek langsung begitu. Jadi kita akan mencoba nanti cari waktu yang tepat, pasti kita akan men-sharingkan dengan cara melakukan workshop, terutama mungkin di bagaimana preparasi, mungkin saatnya juga suatu ketika nanti untuk analisis datanya. Jadi demikian Pak yang bisa saya, Pak Onrizal, dari pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah coba saya jawab, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Prof, sangat menarik sekali ya diskusi kita pada hari ini. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak Aan ya, dari Ibu Cynthia. Ya, secara alamar sela dan sulfur di dasar danau Maninjau dan sedimen juga kaya akan fungsi apa menurut sulfur seperti pirit terdeteksi di sedimen danau Maninjau atau hanya berupa mekanawet yang belum stabil. Silakan Pak. Terima kasih Pak Undejo. Jadi Bu Cynthia, jadi mungkin udah banyak diskusi juga dengan Bu Cynthia. Jadi kalau dari ini yang pertama adalah masalah sulfur yang ada di dasar Danau Maninjau. Memang Danau Maninjau ini kan dari kaldera kolaps sekitar 80.000 tahun yang lalu. Dan ketika bukti trace sulfur misalnya seperti spring sulfur di sekitar Danau Maninjau itu memang tidak ditemukan. Tapi kemarin pada saat tetapi untuk yang ada di dasar danau kami belum menemukan buktinya. Tapi kemarin pada saat survei seismik dengan Gen University, di situ juga ada Mas Ari. Jadi ada struktur sedimen yang seperti tumbuh menonjol seperti itu. Tetapi sedimen yang baru terdeposisi juga mengikuti bentuknya. Tapi kita juga masih belum bisa menafsirkan apa-apa dari temuan tersebut karena memang datanya masih sangat terbatas sekali. Nah, untuk mineral sulfur ya, adanya mineral sulfur seperti pirit terdeteksi di sedimen Danau Maninjau. Jadi untuk analisis XRD tadi kami juga menemukan adanya pirit tapi hanya di beberapa strata saja. Namun kecil, makanya kami masih belum yakin apakah itu memang ada atau ada error pada saat analisis atau pada saat proses di XRD-nya. Jadi kemungkinan kalaupun ada piritnya juga mungkin dalam bentuk amorphous Fe oxide. Jadi makanya ke depan kemungkinan yang sangat menarik adalah kita bisa scan stratifikasi dari Fe oxide-nya itu di sepanjang core sedimennya. Mungkin itu bisa lebih representatif untuk mengetahui bagaimana sih fluktuasi dari kandungan Fe oxide di sedimen Danau Maninjau. Terima kasih. Terima kasih Pak Aan. Ada lagi pertanyaan, kita cek dulu. Oke. Ada untuk Ibu Naning lagi nih yang baru ini beberapa. Silakan Prof. Oke,
Ya, Ya, terus terang kalau untuk Cladocera saya belum pernah melakukan. Hanya ketika kita, karena preparasinya pasti sedikit berbeda, pasti berbeda, dengan pollen saja juga berbeda. Yang di Rawapening suatu ketika dulu itu kita preparasi diatom hanya di situ, itu kayaknya saya curiganya itu juga telur Cladocera. Hanya kita ambil fotonya, saya kalau mudah-mudahan bisa ketemu. Artinya memang Bu, itu indikasi perubahan salinitas danau. Karena untuk telur Cladocera yang kami jumpai di Rawapening itu di lapisan bawah, di mana biasanya kalau lapisan bawah dia barengan, kalau diatom Eunotia itu populasinya tinggi, spesiesnya banyak, indikasi perairan tersebut asam. Artinya di bawah 5 begitu, dan itu bareng-bareng dengan Cladocera, sehingga itu menariknya di situ itu. Jadi sejauh ini kalau yang kami kolaborasi itu gabungkan data pollen dengan data diatom, tapi belum dengan Cladocera. Ayo kita kolaborasi, siapa yang ahli Cladocera, ayo kita lakukan itu. Pak On Rizal, masih adakah waktu 3 menit? Silakan Prof. Saya ingin men-sharekan movie yang mudah-mudahan itu nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu kalau mau penelitian kaitannya paleolinologi.
Baik, saya kembalikan lagi, Pak. Baik, sangat menarik, Prof. Bapak-Ibu sekalian, kita masih punya waktu ya. Sampai jam berapa, Bu Rahmi? 11 ya? Iya, masih ada waktu Pak, sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi, selain nanti ada pengumuman dari panitia dan acara agenda kita berikutnya ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi sangat menarik sekali topik kita pada hari ini dan banyak pengetahuan, termasuk belajar dari masa lalu, bagaimana kemudian kita beradaptasi administrasi kita ke depannya. Baik, kami masih mengundang Bapak-Ibu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit, kami persilahkan. Ini ada juga Bu Hertin Surtikanti, kayaknya sepertinya mau bernostalgia dengan Ibu Prof. Ya, mudah-mudahan masih ingat katanya. Iya, kami dulu itu kita sama-sama kerjanya di sedimen. Jadi waktu sudah lama ya Bu Hertin ya. Baik Bapak sekalian, tadi ada yang angkat tangan ya, raise hand. Sudah saya cek dulu, masih ada yang sudah turun tangannya ya. Nggak ada lagi. Ada yang mau langsung pertanyaan? Mohon dijawab. Assalamualaikum. Silakan. Pak Iwan aja. Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya coba bertanya untuk ada beberapa hal yang mungkin mesti karena ini termasuk salah satu hambatan saya pikir. Pertama, Pak An ini sebenarnya juga di kami di Puslit Limnologi dia ketua koordinator identifikasi danau se-Indonesia. Jadi dia udah identifikasi hampir 500. Jadi mungkin nanti penelitiannya banyak sekali Pak An karena dia sudah mengidentifikasi danau-danau di Indonesia itu di mana aja dengan tipe pembentukannya seperti apa. Nah, saya juga sudah berkolaborasi dengan Pak An, tapi ada hal yang mungkin nanti Prof. Nani juga minta petunjuk nih Bu, karena saya selain di limnologi juga kan jadi dosen di Pakuan dan saya mencoba menarik anak-anak biologi itu untuk penelitian khususnya ke paleolimnologi. Tetapi sekarang yaitu tadi sudah dijelaskan sama siapa Pak Aan juga demikian juga Pak Luki ada kendala karena radio dating untuk penentuan umur itu sangat penting sekali di penelitian paleolimnologi ya, tetapi sekarang jadi terhambat karena memang peralatan di Batan. Di sini mungkin ada Pak Ali juga nanti mungkin bisa juga membantu. Nah, karena ada hambatan, jadinya mereka penelitiannya tidak bisa menggunakan umurnya tidak bisa ditentukan. Sebelumnya kalau di geologi kami biasanya ada pakai fosil indeks untuk penentuan umur ya, tetapi kalau di paleolimnologi agak saya nggak tahu nanti Bu Prof bisa menjelaskan mungkin. Nah, apakah memang peralatan itu hanya ada di Batan gitu? Apakah selain Batan ada punya peralatan untuk TB210 ataupun karbon Bu? Karena memang kemarin saya dan Pak Luki agak kerepatan juga itu mau dianalisis di mana nih datingnya. Itu tentunya menjadi hambatan buat penelitian di paleolimnologi. Kemudian kalau instansi yang lain pengadaan itu boleh nggak? Karena saya dengar mungkin ini isu mungkin hanya Batan yang boleh pengadaan alat tersebut. Itu aja mungkin Bu Prof. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Bu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Betul kalau untuk foraminifera kita punya fosil indeks sehingga kalau dijumpai di suatu perlapisan itu dijumpai fosil indeks maka itu adalah diendapkannya pada Meosin seperti itu. Nah, kalau di diatom kita ada sebenarnya tools kalau untuk monitoring kualitas air ada istilahnya diatom index. Ada beberapa diatom index yang bisa digunakan. Biasanya yang dari Jepang itu yang paling banyak
banyak digunakan. Kemudian ada lagi kita menyebutnya itu apa namanya, sebentar, saya kok tiba-tiba blank. Jadi kita seperti reference, kita membuat seperti reference, jadi mereka mengembangkan masing-masing yang sudah ada itu di Afrika, mereka punya spesies, list spesies index, di mana kalau spesies ini dijumpai, misalnya saja Eunotia dijumpai, dia kondisinya itu di banyak perairan, itu kondisinya misalnya saja asam. Kalau misalnya Aulacoseria tadi dominan, banyak populasinya, maka dia pasti perairan eutrofik cenderung hipertrofik apabila pH-nya di atas 7, seperti itu. Jadi saat ini diatom sudah banyak penelitian-penelitian yang bisa kita gunakan sebagai referensi, hanya masih banyak lubang kalau menurut saya. Justru itu tantangannya, karena mayoritas kalau yang diatom itu penelitiannya itu di daerah 4 musim. Sementara kita kan 2 musim dan kondisi perairannya jelas sangat spesifik, sehingga spesies-spesies yang ada di kita, contohnya Eunotia, ada satu buku identifikasi khusus Eunotia, tapi tetap banyak spesies yang tidak ada di situ, sehingga kita menjadi kesulitan untuk mengidentifikasi. Nah, bisa jadi itu spesies itu sudah lama ada tapi belum teridentifikasi. Ini pun juga peluang bagi para taksonomis yang tertarik di aspek taksonominya begitu. Tapi itu tadi. Jadi kalau untuk diatom selama ini kita pun ketika membahas contoh ini sedang saya submit papernya yang dari Telaga Pengilon sebelahnya Dieng itu, pada lapisan 102 cm itu diatomnya blank, tidak kita jumpai sama sekali. Nah, kami punya data logam berat, dan di lapisan tersebut MN dan MN dan Fe-nya itu juga saya lupa itu kayaknya kaitannya blanknya diatom ini terkaitkan dengan Mn dan Fe. Untuk sementara itu yang kami coba bahas. Tapi di lapisan permukaan Zn-nya itu tinggi sekali. Hanya di lapisan permukaan sampai 6 cm. Nah, ini yang agak menyulitkan di dalam kami membahas ini harus dibunyikan seperti apa begitu. Jadi terus terang ini kan kolaborasi, artinya background saya biologi, tapi kalau saya bicara diatom kan harus menyinggung juga kita punya data logam berat yang ada di situ. Saya mau mencoba mengkaitkannya itu, ini pasti terkoneksi, hanya bagaimana penjelasannya itu yang sulit. Dan kesulitan lagi untuk diatom tropis itu, contoh suatu ketika saya submit di jurnal Q1, dia mempertanyakan biasanya Navicula seminulum itu dia kosmopolit, tapi di Dieng itu saya gunakan dia tools karena dia hanya hadir pada perlapisan tertentu. Dia mempertanyakan. Nah, akhirnya saya bisa berargumentasi perairan di Indonesia di sini itu spesifik bedanya seperti itu, dan akhirnya clear. Mereka bisa memahami, seminggu kemudian sudah langsung publish. Jadi itu yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Ayo Pak Iwan, kita saatnya gandengan tangan supaya paleolimnologi di Indonesia maju. Saya kembalikan lagi ke Pak Onrizal. Terima kasih Prof, sangat menarik sekali dan tawaran untuk bekerja sama, berkolaborasi, ya selalu dengan itu kita akan semakin